Oke guys, saya tahu kalian lagi ingin tahu interpretasi Jerome Powell dan The Fed kemarin menaikkan suku bunga 25 basis point, dan sesudah itu market langsung bullish, gold juga bullish, S&P 500, Nasdaq semuanya bullish. Akan tetapi, kenapa besoknya gara-gara advance GDP yang direport lebih kuat daripada perkiraan dan angka pengangguran yang lebih rendah daripada perkiraan mengakibatkan market langsung terkoreksi. Tapi hari ini karena PCE inflation, core PCE inflation 4,1% di bawah perkiraan estimasi 4,2%, dan ini adalah memberikan konfirmasi bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga lagi. Dan apa yang terjadi, market kembali lagi bullish, Nasdaq, S&P 500 langsung menguat. Guys, saya akan ceritakan lengkapnya semua sesudah saya turun ya. Saya lagi liburan dan napas saya sudah hampir putus guys. Oke, see ya. The Fed akhirnya sesuai yang telah diantisipasi banyak orang, kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point menjadi 5,4% hingga 5,5%. Sehari sebelum FOMC tersebut, Akela juga sudah mengantisipasi hal ini dalam video tentang FOMC 26 Juli ini, yang Anda semua bisa temukan dalam link yang ini. Jika Anda ketinggalan videonya, maka kemungkinan Anda baru menemukan channel ini, dan tips dari saya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, pastikan diri Anda sudah subscribe di channel ini. Nyalakan tombol alertnya supaya YouTube memberikan notifikasi kepada Anda setiap kali kami mengunggah video-video terbaru sehubungan dengan analisa makroekonomi, serta berbagai peluang investasi maupun trading mulai dari saham, forex, komoditis, hingga aset kripto. Jika Anda merasa video ini bermanfaat bagi Anda, mohon dukungannya dengan klik tombol like dan bagikan video ini kepada rekan-rekan Anda yang membutuhkannya. Dalam FOMC statement, The Fed menjelaskan bahwa indikator ekonomi saat ini menunjukkan 3 hal, yakni 1. Aktivitas ekonomi berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang moderate. Sistem perbankan Amerika Serikat masih sehat dan tetap tangguh. Kondisi kredit yang semakin ketat akibat suku bunga tinggi cenderung memperlambat aktivitas ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan inflasi. Pertumbuhan belanja konsumen sudah melambat sejak awal tahun ini. Kendatipun aktivitas di sektor perumahan nampak meningkat, akan tetapi peningkatan tersebut sebagian besar tetap jauh di bawah level tahun lalu, yang merefleksikan tingkat suku bunga pinjaman yang tinggi. Kedua, pertumbuhan tenaga kerja yang masih tinggi. Dalam pers conference, Jerome Powell menyebutkan adanya penambahan tenaga kerja sebanyak 244.000 tenaga kerja per bulan, dan angka pengangguran tetap rendah di angka 3,6%. Sebagaimana yang sudah Akela jelaskan dalam video sebelumnya, prediksi The Fed untuk angka pengangguran Amerika hingga akhir tahun 2023 adalah 4,1%, di mana hal ini nampak pada Survey of Economic Projection atau SEP yang dirilis pada FOMC 14 Juni 2023 lalu. Ketiga, inflasi masih tetap tinggi, jauh di atas target jangka panjang The Fed 2%. PCE di bulan Mei menunjukkan adanya peningkatan harga-harga sebesar 3,8% year on year, di mana jika bahan makanan dan energi dikeluarkan, core PCE inflation berada pada level 4,6%. Target ini masih jauh di atas proyeksi The Fed dalam SEP atau Survey of Economic Projection yang dirilis pada bulan Juni 2023 tersebut, di mana The Fed hingga akhir tahun 2023 memproyeksikan core PCE inflation turun hingga level 3,9% year on year. Secara ringkas, saya bisa simpulkan ada 3 hal sehubungan dengan kebijakan The Fed yang disampaikan Jerome Powell dalam pers conference pasca FOMC statement dibacakan. 1. The Fed masih fokus mengendalikan inflasi.
The Fed masih melihat bahwa inflasi masih terlalu tinggi, jauh di atas target The Fed yakni 2% year on year. Perihal ini, Akela sudah mengantisipasi pernyataan ini. Anda bisa lihat dalam video FOMC 26 Juli yang diunggah sehari sebelum FOMC tersebut. Dalam video itu sudah saya jelaskan juga bahwa jika The Fed mengutarakan hal ini, maka yang dimaksudkan sebagai inflasi oleh The Fed adalah core PCE inflation yang pada waktu FOMC ini dilangsungkan berada di level 4,6% year on year. Sehubungan dengan naiknya suku bunga menjadi 5,4 hingga 5,5%, maka itu berarti sejak Maret 2022, The Fed sudah menaikkan suku bunga sebanyak 5,4%. Yang kedua, kelanjutan additional policy firming. Dalam hal perpanjangan additional policy firming, guna menurunkan inflasi ke target 2%, The Fed senantiasa mempertimbangkan akumulasi kenaikan suku bunga selama ini. Juga adanya lag sehubungan dengan kebijakan suku bunga dengan apa yang terrefleksikan dalam indikator ekonomi. Sehingga dibutuhkan waktu sehingga dampak kebijakan suku bunga ini bisa benar-benar terrefleksikan dalam bentuk perlambatan aktivitas ekonomi, perekrutan tenaga kerja, dan inflasi, serta perkembangan ekonomi selanjutnya. Yang ketiga, data dependence, meeting by meeting. Oleh sebab itu, The Fed akan senantiasa mengambil keputusan berdasarkan kondisi yang terjadi dalam setiap pertemuan FOMC alias meeting by meeting, berdasarkan totalitas informasi dan data yang masuk pada saat itu, serta implikasinya terhadap prospek aktivitas ekonomi dan inflasi, juga keseimbangan antara risiko atau balance of risk antara risiko inflasi serta naiknya pengangguran akibat perlambatan ekonomi. Silakan Anda periksa analisa Akela terhadap FOMC 26 Juli yang diunggah dalam video ini sehari sebelum FOMC tersebut dilaksanakan. Anda bisa menemukan video tersebut pada link yang ini. Pada pers conference FOMC 26 Juli nanti, media akan berusaha mencari konfirmasi dari Jerome Powell sehubungan dengan hal ini. Akan tetapi, Powell mungkin akan merespon dengan menjelaskan bahwa kendati pun ada indikasi inflasi turun, namun mereka belum sepenuhnya berhasil mengatasi inflasi karena inflasi masih terlalu tinggi, jauh di atas ambang batas The Fed 2%. Nah, jika dia bilang begini, maka yang dimaksudkan adalah core PCE inflation. Karena itu, The Fed akan tetap konsisten pada narasi additional policy firming, serta lebih tergantung pada data atau more data dependence. Dan mengenai kebijakan yang akan diambil sebagaimana The Fed semakin mendekati target terminal rate, mereka akan lebih berhati-hati dan mendiskusikannya pada FOMC berikutnya alias meeting by meeting. Ketiga hal di atas. 1. The Fed masih fokus dalam mengendalikan inflasi karena inflasi masih jauh di atas target 2%. 2. Kelanjutan additional policy firming. Dan 3. Data dependence meeting by meeting. Sudah kami antisipasi sehari sebelum FOMC tersebut dilaksanakan. Pasca FOMC tersebut, S&P 500, Nasdaq, dan Gold bullish sebagai antisipasi bahwa The Fed akan berhenti dan tidak menaikkan suku bunganya hingga akhir tahun 2023. Akan tetapi, keesokan harinya, data advance GDP menunjukkan angka 2,4% quarter on quarter, lebih tinggi dari estimasi konsensus 1,8%. Di samping itu, data weekly jobless claim menunjukkan angka 221.000, lebih rendah dari estimasi konsensus 238.000 dan juga lebih rendah dari seminggu sebelumnya 228.000. Kedua data ini menunjukkan bahwa ekonomi Amerika ternyata lebih resilient dibandingkan estimasi analis.
Kekhawatiran The Fed akan kembali melanjutkan kenaikan suku bunga memicu profit taking pada Nasdaq, S&P 500, dan gold hingga akhir penutupan. Sesudah sehari sebelumnya mengalami rally yang cukup signifikan. Akan tetapi keesokan harinya pada hari Jumat 28 Juli 2023, sebagaimana saya sudah jelaskan juga dalam video FOMC 26 Juli 2023 yang lalu, akan dirilis data PCE dan Core PCE Inflation yang menjadi data acuan atau data referensi yang dicantumkan The Fed dalam Survey of Economic Projection atau SEP. Pada hari Jumat 28 Juli 2023, Bureau of Economic Analysis atau BEA merilis data PCE inflation Juni 2023 berada di level 3% year on year dan core PCE inflation Juni 2023 berada di level 4,1% year on year. Memang angka ini juga masih jauh di atas target The Fed 2%. Namun, coba bandingkan dengan proyeksi The Fed dalam SEP Juni lalu hingga akhir tahun ini. Proyeksi The Fed untuk core PCE inflation hingga akhir 2023 adalah 3,9% year on year. Dan core PCE inflation Juni 2023 sudah menunjukkan angka 4,1% year on year. Berarti cuma kurang 0,2% saja dari proyeksi The Fed hingga akhir tahun. Jika hanya kurang 0,2% saja, maka jika Anda jadi The Fed, apakah Anda merasa perlu menaikkan suku bunga lagi kalau cuma kurang 0,2% aja? Itu sebabnya jika Anda perhatikan sekarang, FedWatch Tools menunjukkan angka adanya 80% peluang The Fed untuk tetap bertahan di level 5,4 hingga 5,5% pada FOMC 20 September yang akan datang. FedWatch Tools juga mengantisipasi The Fed mencapai terminal rate di level 5,4 hingga 5,5% hingga akhir tahun. Ada satu hal mengenai inflasi yang kalian perlu pahami dengan baik. Ketika data menunjukkan adanya penurunan inflasi atau dalam dunia makroekonomi dikenal dengan sebutan disinflasi, maka itu bukan berarti harga barang dan jasa jadi turun. Disinflasi artinya inflasi turun, yang berarti kenaikan harga barang dan jasa turun. Harap teliti. Kenaikan harga barang dan jasa turun, itu berarti harga barang dan jasa itu masih naik. Namun kenaikannya berkurang alias turun. Ingat, target The Fed 2% itu artinya The Fed bukan ingin membuat harga barang-barang dan jasa jadi turun, melainkan harga barang dan jasa tetap naik, tapi naiknya stabil hanya 2%. Kenapa kok tidak dibuat turun saja? Kan lebih baik. Mungkin ada yang berpendapat demikian. Jika harga barang dan jasa turun dalam dunia ekonomi itu dikenal dengan istilah deflasi alias inflasi negatif. Deflasi adalah justru kondisi yang sangat berbahaya dan harus dicegah jangan sampai terjadi. Mengenai hal ini sudah saya jelaskan dalam video tentang money supply, fix atau fleksibel. Anda bisa menyimaknya pada link yang ini. Kondisi deflasi dalam dunia ekonomi terjadi akibat terlalu lemahnya agregat demand atau kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Kondisi ini terjadi pada saat ekonomi dilanda resesi yang sangat parah. Jika deflasi dibiarkan, maka dunia usaha tidak lagi bisa mempertahankan keuntungan atas barang dan jasa yang diproduksinya. Akibatnya, satu persatu perusahaan terpaksa tutup dan PHK massal tidak bisa dihindari lagi. Pengangguran jadi meningkat dan membuat daya beli masyarakat jadi semakin turun yang berakibat deflasi menjadi semakin parah dan pada akhirnya menjalar ke seluruh pelosok ekonomi. Akibatnya terjadilah depresi. Hal ini pernah dialami Amerika Serikat pada tahun 1930 dan dikenal dengan sebutan The Great American Depression. Jadi perhatikan,
Goal the Fed bukan membuat harga-harga barang dan jasa jadi turun, melainkan tetap naik, tapi naiknya itu stabil di angka 2% per tahunnya. Seringkali inflasi naik jauh melampaui target 2% year on year tersebut, dan untuk menurunkannya tidak bisa serta-merta karena ada lag atau jeda waktu antara kebijakan pengetatan likuiditas atau quantitative tightening dengan efek perlambatan aktivitas ekonomi yang mengakibatkan turunnya permintaan tenaga kerja, turunnya agregat demand, dan pada akhirnya turunnya inflasi. Contohnya yang terjadi saat ini. Sejak bulan Maret 2022, The Fed sudah menaikkan suku bunga Fed Fund Rate sebanyak 5,4%. Namun, proyeksi inflasi The Fed hingga akhir tahun 2023 masih berada di level 3,9% year on year. Kalau begitu, kenapa kok nggak langsung hajar aja, naikkan suku bunganya banyak-banyak supaya inflasi bisa cepat turun ke level 2%? Ketika The Fed melakukan QT, alias menaikkan suku bunga Fed Fund Rate, maka The Fed menambah risiko naiknya pengangguran. Hal ini nampak jelas pada Phillips Curve berikut ini. Dengan adanya QT membuat tingkat pengangguran jadi naik dari U1 ke UE. Dengan turunnya core PCE inflation ke 4,1% year on year, sementara proyeksi The Fed dalam SEP hingga akhir tahun ini adalah 3,9%, berarti hanya kurang 0,2% dari proyeksi. Maka kemungkinan besar The Fed tinggal melanjutkan additional policy firming berdasarkan data atau data dependent dengan tidak menaikkan suku bunga acuan alias tetap pada 5,4 hingga 5,5% pada FOMC 20 September yang akan datang. Sejak dahulu kala, ketika The Fed berhenti menaikkan suku bunga acuan, US stock market, S&P 500 dan Nasdaq itu langsung rally. Itu sebabnya dalam video sebelumnya saya katakan bahwa setiap kali ada koreksi pada Nasdaq, itu akan memberikan peluang untuk entry. Berikutnya kita akan menantikan data non-farm payroll dan angka pengangguran yang akan dirilis oleh BLS atau Bureau of Labor Statistics pada hari Jumat tanggal 4 Agustus. Angka pengangguran yang lebih tinggi dari konsensus akan direspon bullish oleh pasar. Sebaliknya, jika angka pengangguran lebih rendah dari estimasi, berpeluang memicu terjadinya koreksi. Tidak ada FOMC di bulan Agustus. FOMC terdekat berikutnya adalah tanggal 20 September, di mana The Fed akan kembali merilis Survey of Economic Projection. Pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus, kita kembali akan menantikan data CPI. Dan pada tanggal 11 Agustus, BLS juga akan kembali merilis data Producer Price Index atau inflasi di tingkat produsen. Anda ingin bantuan saya untuk menganalisa market sehubungan dengan rilis data makroekonomi di atas, atau barangkali Anda ingin belajar melakukan market analisis berbasis makroekonomi seperti yang kami lakukan di Akela terhadap saham-saham Amerika, forex, berbagai komoditas seperti gold, crude oil, hingga aset kripto, silakan kunjungi www.tradingnyantai.com. Akela akan menyelenggarakan webinar Trading Nyantai Profit Keren yang sekaligus mendemokan Timo Quantitative Trading System yang saya pakai. Info dan jadwal lengkap Anda bisa simak pada website www.tradingnyantai.com. Link saya berikan di deskripsi. Gunakan voucher Akela 50 untuk mendapatkan diskon Rp50.000 serta mendapatkan bonus akses 4 buah e-book yang 3 diantaranya telah diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama dan Alex Media Komputido. Terima kasih semuanya, sukses selalu, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.